Halo Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan bersukacita, karena Tuhan senantiasa mengaruniakan anugerahnya kepada kita sekalian. Pesan firman Tuhan pada hari ini di dalam Lukas pasal 23, terkhusus ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita untuk membacanya. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, konteks firman Tuhan ini secara utuh merupakan satu cerita yang mengisahkan tentang Yesus yang sedang diadili di hadapan Pilatus, dibawa ke Herodes, kembali lagi ke Pilatus, dan pada akhirnya Tuhan Yesus dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati pada waktu itu adalah disalibkan. Saat merenungkan kejadian tentang pengadilan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, ada hal yang mencolok, yang memilukan hati kita. Ketika kebenaran itu dimanipulasi, kebenaran dipaksa untuk bungkam, kebenaran diupayakan menjadi sebuah kesalahan, bahkan kebenaran itu tidak didengar hanya karena kepentingan banyak pihak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kalau kita lihat secara seksama, semua orang pada saat itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Dia tidak melakukan dosa apapun yang mengharuskan dia menerima hukuman sampai ke hukuman mati. Pilatus tahu dia tidak bersalah. Herodes pun demikian. Tetapi mereka bersahabat untuk tidak menegakkan keadilan kepada Yesus. Sungguh persahabatannya berkonotasi negatif, seperti yang disebutkan di dalam Mazmur 2 ayat 2. Di sana diceritakan tentang bagaimana semua raja-raja akan bersatu melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula di dalam kita menjalani kehidupan. Sering sekali kita diperhadapkan pada situasi yang harus memilih pro kepada kebenaran atau pura-pura tidak tahu untuk mencari posisi aman. Dan kebanyakan orang pilihan yang kedua, pura-pura tidak tahu tentang kebenaran supaya posisinya ya udah aman-aman saja. Ini menjadi koreksi bagi kita. Peristiwa pengadilan yang dialami oleh Yesus adalah teguran keras bagi kita untuk menjadi seorang manusia. Bahkan lebih lagi ketika kita menjadi seseorang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, semestinya kita hidup menegakkan keadilan. Kita jujur di dalam kehidupan, dan di dalam proses menjalani kehidupan kita semestinya mengutamakan hidup yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu, ini begitu penting. Peristiwa ini mengingatkan supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama ketika menjadi sebagai pemimpin. Pemimpin bukan berarti harus memimpin perusahaan, harus memimpin gereja, harus memimpin organisasi. Ingat, kita juga pemimpin di dalam keluarga. Artinya, kepemimpinan kita yang tidak adil akan berdampak bagi anak-anak. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengkoreksi diri kita melalui firman Tuhan ini. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Allah yang mulia, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini.
Kami diajarkan bagaimana tentang peristiwa pengadilan yang tidak adil dialami oleh Tuhan Yesus. Dan saat-saat ini ajar kami untuk mampu hidup menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Ajar kami untuk hidup, untuk memimpin keluarga kami tetap adil, tetap benar di hadapan Tuhan. Melakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin kami memahami firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus memimpin setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.